Pemirsa, siapa yang dimaksud PKS sebagai kekuatan yang menghalangi mereka menduduki kursi Wagub DKI Jakarta? Dan apa respons Gerindra terkait dengan pernyataan PKS tersebut? Benarkah dua jagoan PKS berpotensi terdepak dari jabatan Wagub DKI? Untuk membahasnya sudah hadir di studio anggota Pansus Wagub DKI dari fraksi Gerindra, Syarif, dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Syarif, Bang Ray. Selamat malam. Dan juga bergabung dari luar studio adalah anggota DPRD dari fraksi PKS, Agung Setiarso. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Assalamualaikum. Mbak Zia, mungkin saya ralat sebentar bahwa saya bukan anggota DPRD DKI ya. Saya adalah Ketua Bapilu DKI, PKS DKI. Mohon maaf, kami ralat Ketua Bapilu DKI dari PKS ya. Pak Agung, saya mulai dulu dari Anda. Siapa sebetulnya yang dimaksud politikus PKS Nasir Jamil? Kolega Anda ini sebetulnya ada kekuatan katanya yang menghalangi PKS untuk menduduki kursi Wagub. Siapa? Ya kalau kita lihat Mbak ya bahwa saat ini kan bola ada di DPRD dan saat ini juga masih belum bisa diadakan rapat paripurna. Rapimgab saja juga belum dilakukan ya, beberapa kali diundang tapi kemudian tidak bisa terlaksana karena banyak yang tidak hadir gitu ya. Nah kita melihat bahwa Wagub gitu ya. Nah di DPRD ini mestinya mereka juga legowo ya karena memang ini adalah tugas mereka untuk memilih. Jadi tidak ada lagi kemudian penolakan, tidak ada lagi kemudian hal-hal yang kemudian bisa menggantikan dua calon yang dari PKS ya. Apa sih salahnya sebenarnya memilih dari dua orang? Pilihannya sebenarnya nggak banyak, cuma dua orang gitu. Jadi cuma dua orang ini mestinya juga bisa segera diputuskan siapa di antara kedua orang itu yang memang cocok gitu ya untuk menjadi wakil. Baik. Pak Agung, siapa sih yang menurut Anda belum legowo? Siapa yang menolak dua kader dari PKS yang sudah diajukan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta? Banyak pihak ya kalau menurut saya, meskipun ya mereka ini kan memang saling berkomunikasi gitu ya. Jadi saat ini memang sebenarnya kan bolanya ada di DPRD dan pimpinan DPRD itu seharusnya memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat besar untuk kemudian menyuruh yang memerintahkan anggotanya ya untuk kemudian datang di paripurna, datang di Rapimgab gitu ya. Jadi pimpinan DPRD ini apa salahnya kemudian kalau misalnya mengundang sekali lagi untuk Rapimgab ya. Sehingga nanti akan kita lihat siapa yang tidak datang ya. Nah yang tidak datang yang itulah yang kemungkinan mereka punya sesuatu gitu. Berarti Pak Agung, apakah Anda menunjuk pimpinan DPRD sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas belum terpilihnya wakil gubernur DKI Jakarta sampai saat ini, atau rekan sesama PKS yang mengusung pada saat itu yaitu fraksi Gerindra? Saya lebih cenderung kepada pimpinan DPRD saat ini ya, karena memang bolanya saat ini adalah di DPRD. Pimpinan DPRD itu ya ada ketuanya, kemudian ada ketua fraksi, ada ketua komisi, itu kan merupakan pimpinan ya, pimpinan DPRD. Disitulah sebenarnya ya kekuatan yang bisa ya memutuskan apakah memang akan diparipurnakan saat ini atau besok ya atau lusa segala macam. Itu akan sangat bisa sekali ketika mereka memang sudah benar-benar punya keinginan politik gitu ya untuk kalau begitu apakah PKS tidak ada masalah dengan Gerindra persoalan perebutan wakil gubernur DKI Jakarta? Sebenarnya masalahnya bukan dengan Gerindra atau partai yang lain gitu ya. Tapi ini adalah DPRD ya, di DPRD-nya kita tidak melihat bahwa Gerindra secara institusi, karena Gerindra secara institusi sebenarnya sudah clear. Ya, sudah clear tatkala memang sudah ditandatangani surat usulan dua calon kepada gubernur dan kemudian gubernur menyerahkannya kepada DPRD. Jadi saya pikir bukan institusi Gerindranya. Oke, sekarang saya akan tanya ke Bang Syarif. Bang Syarif, betulkah letak permasalahannya kalau tadi dari Pak Agung tidak menyebut secara spesifik siapa, tetapi lebih kepada pimpinan DPRD. Tetapi siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab atas belum terpilihnya Wakil Gubernur DKI Jakarta sampai saat ini? Ya kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, saya sepakat dengan Pak Agung secara kelembagaan. Tetapi menurut saya juga tidak bisa dipersalahkan kalau kita tidak memahami kondisi real yang ada di DPRD.
Jadi DPR itu menginginkan tahapan-tahapan itu harus sesuai dengan mekanisme. Ini mekanismenya itu yang belum disepakati. Kenapa belum disepakati mekanismenya? Itulah politik. Apa? Sumbatannya ada di mana? Apakah betul ini persoalan komunikasi yang tidak luas? Oh, kalau soal komunikasi antar mana? Antar misalnya antara PKS dengan Gerindra sudah selesai. atau dengan partai politik Sudah lainnya? selesai. Kalau dengan Gerindra, dengan PKS sudah selesai. Sekarang bolanya ada di tangan DPRD dan DPRD sudah berulang kali melakukan rapim memang batal. Kenapa? Banyak hal penyebabnya. Salah satunya yang ingin saya sebut jadwal yang selalu tubrukan antara rapat satu dengan rapat. Sementara saya misalnya, saya menjadi saksi ya di dalam rapat-rapat pansus itu. Saya menjadi saksi dan pelaku di situ selalu aktif Gerindra di dalam mendorong supaya pansus segera merapimgapkan tatip itu. Tetapi kemudian itu kan harus diulang kembali melalui yang namanya perbal surat. Jadi agak teknis administratif ini harus melalui tanda tangan perbal seluruh pimpinan. Itu yang menyulitkan kehadiran dan Jadi karena lain-lain. proses administrasi sehingga ini Iya, mekanisme saja sebetulnya belum akar selesai. masalah administratif. Kemudian kalau di luar administratif kemudian ada mau buat politiknya, saya nggak ingin komentari. Tapi Saya tadi tidak. Anda mengatakan itulah politik. Apakah karena politik sehingga mengakibatkan ada proses, ada Bukan, masalah di proses kelembagaannya administrasi? itu. Tadi kan saya sebut ini sudah kelembagaan DPRD. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab ada kelembagaan. Dengan Gerindra sudah nggak ada masalah. Tadi sudah saya sepakat dengan Pak Agung, dengan Gerindra sudah tidak masalah. Sekarang bola ada di tangan DPRD, segera dilakukan. Kalau Gerindra mendorong, setiap rapim selalu mendorong supaya dilakukan rapimgap dan putuskan. Apakah itu berarti fraksi-fraksi lain di luar PKS dan Gerindra yang tidak menginginkan ada penunjukan wakil gubernur yang baru? Bukan penunjukan, Mbak. Ini kan pemilihan. Ya, pemilihan di antara dua itu. Betul. Jadi begini, di dalam tatip yang sedang dibahas itu adalah ini pemilihan loh. Di dalam pemilihan kan harus ada tata caranya sampai rigid. Misal disebut ya, apabila sudah ditetapkan cagup itu maju paripurna, misalnya disebut tidak boleh mengundurkan diri. Satu poin. Kedua, ketika misalnya yang satu mundur, apakah satu bisa dilakukan pemilihan? Bisa terjadi kotak kosong. Itu perdebatan itu agak panjang, 2 bulan paham, itu. Paham kita. Nah, Sekarang itu pertanyaannya tadi menarik tuh. Pertanyaannya, apakah Anda mau mengatakan bahwa ganjalannya itu sekarang adalah di partai Politik bukan koalisi lain. Anda? Oh iya. Di luar Gerindra. Artinya sekarang yang seolah-olah menghalang-halangi. Enggak, saya enggak. Terus bahasanya apa? Bahasanya apa? Saya tidak ingin menghalangi. Kalau ingin bahasa yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua tadi situ, berkomunikasi, bersama-sama berkomunikasinya. Jangan misalnya kan yang kita bingung. Betul. Nggak boleh berkomunikasi one traffic. Harus luas. Itu yang saya tangkap dari Pak Ketua. Berarti betul dong ada komunikasi yang tidak luas dengan fraksi dari partai politik lain di luar Gerindra. Gini Boleh, Bang Ren nanti boleh memberikan analisanya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Kita tahan terlebih dahulu, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan, pemirsa masih membahas analisa mengapa sebetulnya Pak Anies sampai sekarang masih menjomblo, belum punya wakil gubernur. Kalau menurut Bang Ray seperti apa analisanya? Ya yang faktual itu kan karena memang belum pernah dilakukan rapat. Nah rapatnya ini kan tinggal selangkah lagi sebetulnya. Kalau tatipnya disahkan selesai. Nah di sinilah DPRD sampai sekarang seolah-olah mengulur-ulur waktu untuk mensahkan tatip. Sebab kalau tatipnya disahkan sebetulnya udah selesai. Kenapa ada niat untuk mengulur-ulur waktu itu? Ya itu kalau menurut Bung Syarif dan juga PKS ada niat dari partai politik yang lain tidak ingin lanjut. Itu kesan yang kita ambil tentu saja dari diskusi malam ini kan kira-kira gitu. Karena menurut mereka baik PKS maupun Gerindra sudah sepakat nih. Nah partai-partai yang lain seolah-olah mengulur meskipun saya pribadi mempertanyakannya apa urgensinya, apa kepentingannya, apa untungnya bagi mereka untuk mengulur-ngulur pemilihan wakil gubernur ini kan. Atau mungkin komunikasinya yang tidak luas, Pak PKS dengan Gerindra ini kurang luas untuk melobi yang lain. Taruhlah kita uji dulu, misalnya asumsi yang dibangun oleh baik Gerindra maupun PKS bahwa partai-partai lain sebetulnya yang di luar dua partai ini yang seolah-olah menghalang-halangi untuk dilakukannya penetapan tatip itu gitu. Nah sekarang pertanyaannya, semua tindakan mereka menghalang-halang itu, kalau kita pakai bahasa itu meskipun Bung Syarif nggak setuju gitu ya, apa untungnya bagi mereka? Apa manfaatnya bagi mereka? Toh mereka nggak bisa ngusung orang, toh itu tetap jatah PKS sesuai dengan kesepakatan dari Gerindra maupun dan mereka juga bisa mengatakan kami menolak. Sebab di aturan itu mengatakan mereka hanya punya kewenangan untuk memilih, bukan menolak. Jadi kalau mereka melakukan penolakan nggak dikenal oleh aturan itu pertama. Nah yang kedua,
tindakan mereka kalau betul ya memperlama proses ini dilakukan sebetulnya bisa diupayakan secara politik baik oleh PKS maupun Gerindra. Misalnya dengan mengadukan orang-orang yang mereka anggap melakukan upaya untuk memperlambat proses ini ke Badan Dewan Kehormatan Anggota DPRD dan seterusnya gitu. Oke. Nah sekarang itu yang saya sebut ya, baik langkah-langkah politik yang dilakukan oleh PS termasuk di dalam soal bagaimana berkomunikasi secara politik dengan partai-partai lain ini yang memang belum kita lihat. Yang dilakukan oleh partai PKS, jangankan partai yang lain, bahkan kesan kita Gerindra saja pun tidak mereka bisa yakinkan untuk sama-sama bisa berjalan mendorong dua calon mereka. Harus diingat kalau kita runut kembali peristiwa ini setahun yang lalu kan. Lamanya ini kan sebetulnya bukan dalam proses pembahasan tatib. Lamanya itu adalah soal mencapai kesepakatan antara Gerindra dengan PKS. Siapa yang akan dimajukan? Siapa yang dimajukan. Di dalam catatan saya sampai Oktober ya kan sudah ketua fraksi atau ketua DPRD dari fraksi Gerindra ini Muhammad Taufik masih dinominasikan untuk salah satu menjadi calon wakil gubernur yang kemudian baru secara lego diterima pada November 2018. Tapi katanya sudah selesai sekarang kalau persoalan perubatan itu. Maksud saya kalau kita runut dengan asumsi yang dibangun itu tadi, sebetulnya lamanya proses ini kalau kita hitung setengah dari proses ini ada di komunikasi antara PKS dengan Gerindra, dua partai pengusung ini. Benarkah demikian Pak Agung? Separuh dari lamanya proses pergantian wakil gubernur ini disebabkan juga karena PKS dan Gerindra yang lama untuk memperebutkan atau untuk memilih siapa yang hendak diajukan sebagai wakil gubernur pengganti Sandi. Iya Mbak. Jadi memang kemarin itu awal-awal kita berkomunikasi dengan Gerindra, itu kan Gerindra permintaannya harus ada fit and proper, harus ada 3 orang, harus ini, harus itu segala macam. Jadi ya kita turuti aja apa mau Gerindra pada saat itu gitu ya. Sehingga akhirnya memang berlarut-larut. Kalau PKS maunya cepat aja gitu ya. Artinya memang dua orang yang dari PKS itu kalau misalnya sudah disetujui langsung kemudian ditetapkan gitu ya, dipilih kemudian ditetapkan. Jadi benar kalau misalnya separuh ataupun beberapa bulan awal-awal itu memang kita berkomunikasi dengan Gerindra. Kemudian Mbak, saya ingin menekankan bahwa memilih ya 2 calon dari PKS ini sebagai cawagup, ini adalah tugas sebenarnya, tugas dari DPRD. Jadi kalau dikatakan bahwa harus PKS kemudian melakukan komunikasi, melakukan lobby, nah tugasnya tugas DPRD. Apakah DPRD sebagai institusi yang terhormat melakukan tugasnya itu harus kemudian di lobby-lobby? Ya, apakah kemudian harus dikomunikasikan, harus kemudian disuruh-suruh, didorong-dorong, diiming-iming, kan enggak. Jadi DPRD sebagai institusi terhormat tadi seharusnya mengetahui bahwa ini adalah tugas yang memang harus diemban. Sebentar lagi ini akan berakhir, maka mestinya mereka berpikir untuk husnul khotimah gitu. Oke, menarik Anda menilai ini sebagai tugas DPRD sebagai kelembagaan, tetapi perlu kita sadari lagi-lagi DPRD isinya semuanya tugas, juga fraksi politik. Itulah yang saya sebutkan tadi, kalau sudah sampai pada tahap ini, tidak ada upaya oleh DPRD melakukan katakanlah rapimgub itu, PKS kan bisa mengambil langkah-langkah hukum. Apakah mengadukannya ke Dewan Kehormatan, akan mengambil langkah-langkah hukum seperti misalnya mengadukannya kepada Dewan Kehormatan DPRD? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat ini. Bang Syarif, apakah masih mungkin untuk memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta di periode ini atau ini sudah pasti menjadi tugas periode yang mendatang? Saya tidak ingin mendahului kehendak Tuhan. Tadi Pak Anggun Sangaji karena sudah mengatakan itu sudah pasti dan bisa. Itu kan manusia. Jadi saya tidak ingin. Tapi kalau kita rasionalisasi sisa 4 pekan ini, ya kan 12 sampai 16, kemudian Senin lagi nyaris tidak ada waktu. Nyaris. Karena apa? Senin itu sudah masuk APBD perubahan. Raperda APBD perubahan didahului dengan pembahasan KUA PPAS. Kalau itu lewat jadwal pembahasan KUA PPAS tahun 2019 perubahan dan APBD perubahan, maka menjadi masalah besar kalau itu tidak diselesaikan. Apakah bisa disisipkan? Ada wacana disisipkan di tengah-tengah pembahasan KUA PPAS. Ya kita tunggu pimpinan. Pimpinan dari 5 pimpinan itu, Pak Pras ya, untuk mengakomodir bisakah disisipkan. Kalau Gerindra siap saja. Tapi tadi Pak Anies mengatakan bahwa ini sebetulnya tugas kalau tidak diselesaikan ini akan menjadi catatan yang akan diingat di sejarah DKI Jakarta bahwa anggota DPRD tidak menyelesaikan tugasnya untuk memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ya, dicatat, kita juga punya catatan sendiri.
kita juga punya catatan sendiri tetap. Nanti kan di akhir jabatan ada namanya memoir ya. Saya mau menyampaikan PR DPRD yang sudah dikerjakan dan yang akan kebaca juga di dalam pelantikan ada pembacaan memoir. Oke, Bang Rey, apakah memang sebaiknya ini dituntaskan saja di periode mendatang? Lebih baik? Enggak, kalau menurut saya sih sebetulnya kalau mau dikerjakan sekarang bisa. Masih bisa? Dengan alokasi waktu yang sangat mepet ya. Ini kan tinggal menetapkan tatib. Yang asumsinya nggak boleh lagi, jangan lagi dibongkar di rapat paripurna. Karena tatib itu kan sudah dibahas di Pansus dan sudah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Artinya catatan macam-macam udah masuk. Tinggal diketok palu kok. Jadi persoalannya apakah mereka mau rapat quorum. Begitu quorum, bayangan saya sih nggak perlu 1 jam, udah langsung tok selesai. Nah begitu itu masuk, tinggal dijalankan mekanisme pemilihan sesuai dengan tatib. Nah ya sudah. Saya pikir sehari 2 hari juga selesai. Kalau ada kemauan bisa saja sebetulnya. Kalau ada kemauan sangat cepat. Karena ini kan cuma Tapi apakah menjamin periode mendatang bisa menyelesaikan ini? Oleh karena saya tidak yakin. Justru bagi yang saya makin sulit. Pertama, secara politik mereka merasa nggak punya kewajiban. Gitu loh kira-kira. Karena itu tanggung jawab yang sekarang ini kan. Yang kedua, spektrum partainya juga udah beda-beda. Di situ udah masuk PSI, yang kita tahu pendukung besar Ahok, ya macam-macam dan seterusnya gitu ya. Meskipun kita dengar sekarang Ahok, PSI-nya sendiri mendorong supaya dilakukan secepatnya pemilihan ketua DPRD gitu ya. Dan boleh jadi juga tatibnya, ya, kalau tidak disahkan sekarang, nanti akan mereka perbaiki kembali sesuai dengan tentu saja perspektif mereka dalam politik yang baru gitu. Jadi dugaan saya kalau justru diserahkan kepada anggota DPRD yang baru, ya itu sama nasibnya, bisa kita nunggu sampai setahun dan setahun. Belum menjamin juga. Padahal ada ketentuan itu. Padahal ada ketentuan Undang-Undang Pilkada, pengisian kekosongan jabatan wagub itu tidak boleh kurang dari 18 bulan jelang akhir masa jabatan. Berarti kurun waktunya itu April 2020. Bagaimana ini selanjutnya kami akan bahas lagi pemirsa usai jeda. Saya optimis. Kami lanjutkan kembali pemirsa. Pak Agung, batas waktunya ini tinggal April 2020 untuk bisa menunjuk pemilih Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apa yang akan dilakukan PKS apabila ini belum ada tanda-tanda untuk bisa memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta? Ya, yang pertama memang kita akan terus melakukan lobby dan komunikasi, itu pasti ya, meskipun kita punya batasan-batasan. Tidak ada yang namanya money politik, tidak ada kemudian penggantian calon segala macam, itu batasan kita. Kemudian yang kedua, kita juga akan mendorong sebenarnya kepada Kemendagri untuk bisa mengeluarkan yang namanya diskresi, Mbak. Jadi diskresi ini tatkala ada kebuntuan di dalam proses sehingga terjadi stagnasi di dalam pemerintahan, pelayanan publik yang terhambat, adanya ketidakpastian hukum. Diskresi ini memungkinkan ya Kemendagri mengambil alih tugas dari DPRD untuk memilih dari 2 calon yang diajukan oleh PKS, sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi, dan diskresi ini dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 gitu ya. Oleh karena itu pasal 22. Oleh karena itu kalau kemudian Kemendagri bisa mengakhiri polemik ini, maka insya Allah ini juga akan beres. Gitu. Oke, terima kasih Pak Agung. Bang Syarif, betulkah kuncinya sekarang jalan terakhir diskresi dari Kemendagri? Saya belum melihat ya. Ya kalau ada celah seperti itu silakan PKS melakukan dan Gerindra nggak bantu. Bagaimana bisa membantu? Bagaimana mungkin bisa membantu? Kita pelajari beberapa aturan-aturan juga nggak mungkin ya. Jadi tidak semudah itu menteri melakukan diskresi. Tetapi saya masih optimis kok ya. Nggak perlu menggunakan diskresi, masih optimis. Ya Oktober November saya masih punya rasa optimis. Optimis dengan anggota DPRD periode mendatang ini. Iya, dengan catatan bahwa partai politik itu sesungguhnya adalah sifatnya hierarkis dan struktural. Baik. Tidak selesai di daerah, ada yang di pusat. Itu yang harus kita sadari. Itu yang membuat saya optimisme itu bahwa partai itu ada sifatnya hierarkis. Oke, maksudnya pimpinan pusat partai yang harus mengambil alih lobby-lobby itu. Saya nggak mengatakan itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Syarif telah bergabung bersama kami, Bang Rey.